PBNU semakin parah. Wakilnya yang diutus di Hauk Habib Malang menyebarkan dusta menyebut Wali Songo berasal dari Yaman. Dalam satu syair saya mengatakan, wali Jawa ala mururiz zamani. Sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa. Wali Songo kadza kiramul Yamani, begitu juga Wali Songo dan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Begitu juga Wali Songo, dan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Ahmad Khan. Generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke. Nah, sejarah ini tidak pernah dituliskan. Tapi siapa yang Syekh Abdul Malik dan Wali Songo? Iya. Jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Bukan an-nasabah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg, sanadnya dari Tomfir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Belakangan ini, kita cukup dikejutkan dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh orang-orang pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam menyikapi polemik nasab kaum Habib keturunan Ubaidillah yang saat ini masih tidak bisa dibuktikan bahwa mereka adalah keturunan Rasulillah. Kita hanya bisa meraba-raba apa yang melatar belakangi semua ini, sehingga orang-orang PBNU sangat gencar berbicara membela kaum Ba'alawi. Hal yang sangat jarang terjadi selama perdebatan nasab berlangsung selama setahun belakangan ini. Entah karena memang mereka diminta oleh para tokoh Ba'alawi atau memang sengaja mengalihkan isu yang sedang mereka hadapi, meredam isu pemecatan Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki. Tidak bisa dipungkiri pembelaan mereka terhadap kaum Ba'alawi tiba-tiba sangat gencar, dan itu mereka lakukan di saat banyak tokoh NU kultural yang tidak terima dengan keputusan PBNU memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Mulai dari Raisam, kemudian jajaran pengurus yang duduk di kursi ketua Tanfiziyah pun secara serentak membela kaum Habib keturunan Ubaidillah, dan jujur itu cukup mengagetkan untuk kita semua. Tapi biarlah apapun motif mereka, yang jelas kita akan selalu konsisten memperjuangkan pelurusan nasab dan sejarah, memperjuangkan kesetaraan sosial dalam kehidupan berbangsa dan beragama, dan menghancurkan kasta-kasta yang selama ini dibangun kokoh oleh para keturunan Ubaidillah. Kita akan tetap konsisten memperjuangkan itu semua, meskipun kita harus berhadapan dengan orang-orang di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita sudah bisa membaca bahwa sepertinya memang ada pergerakan dari PBNU untuk menghadang perjuangan kita. Dan ketika banyak dari kawan kita yang sedang gencar-gencarnya mengcounter Gus Fahrur, salah satu pengurus Tanfiziyah Nahdlatul Ulama, atas pembelaannya terhadap anak cucu Ubaidillah, maka di sini kita akan mengcounter pengurus Tanfiziyah lainnya, Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang sepertinya luput dari perhatian kawan-kawan kita, di mana ia sebagai wakil ketua umum PBNU berbicara di depan publik dengan sembarangan, yaitu Wali Songo ia katakan berasal dari Yaman. Kita tidak peduli dengan kalimat Arabnya, karena yang pasti penjelasan dia dalam bahasa Indonesia. Susunan kata-katanya jelas akan ditangkap dan difahami oleh orang awam bahwa Wali Songo berasal dari Yaman seperti yang ia jelaskan. Dan jika sudah demikian, Kiai Zulfa Mustafa bisa dibilang telah menyebarkan dusta, ikut-ikutan membelokkan nasab Wali Songo kepada leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah. Padahal sudah lama para pejuang pelurusan nasab dan sejarah telah membongkar semuanya bahwa nasab Wali Songo yang tersambung kepada Ubaidillah adalah hasil rekayasa atau pembelokan sejarah yang dilakukan kaum Habib pada masa penjajah Belanda. Dan itu bisa dikonfirmasi kepada para suriah Wali Songo yang masih menyimpan manuskrip leluhurnya, di mana datuk mereka nasabnya bukanlah keturunan dari leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah. Sangat miris seorang yang bergelar ulama ternyata menutup mata akan hal itu semua, dan yang lebih menyedihkan itu ia lakukan demi membela anak cucu Ubaidillah, kaum yang telah banyak melakukan kejahatan di atas bumi Nusantara. Koar-koar kita adalah pengadu domba tanpa mau melihat dari sudut pandang kita, yang sudah sangat muak dengan kelakuan rasis mereka terhadap orang-orang bangsa kita. Yang Jawa, yang dari Yaman, semua ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa. Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini, yang rukun ini, yang penuh barakah ini, kemudian warganya baik itu orang Jawa kemudian mau diadu domba dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa. Nah, saya tanya, berapa banyak oknum-oknum yang Anda cintai, yang Anda anggap sebagai dzurriyyah Nabi, bukan saja medianya, yang justru bukan hanya provokasi, sudah terang-terangan menghina ulama-ulama Nusantara, dibabi-babikan, dianjing-anjingkan, bahkan diceleng-celengkan gitu kan. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat? Dikasih sedikit lompat dia, wah dia
merasa hebat, kasih sekali untuk melihat, wah sudah anjing piaraan tuh. Nah, yang pertama kali suka mengadu ulama habaib siapa? Ya mereka sendiri. Bahkan sampai ada tuh Habib Bocil siapa? Ceramah tuh. Kalau ada kiai yang menikahi Syarifah, kata kiai Taib, Kemana kiai? Sebenarnya di Syarifah. Saya punya kiai asmana. Tetapi asmana Taib. kalau memang sikap kita benar-benar menjaga marwah, ya jaga semuanya. Jangan beranggapan kita yang membela ulama kita kemudian kita dianggap provokatif, sementara mereka orang-orang imigran dengan seenaknya menginjak-injak orang kita, kamu diam saja, gak malu, gak punya harga diri. Sangat tidak punya harga diri memang para tokoh orang tua kita yang mulia di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketika orang-orang dari golongan mereka yang sudah sejak lama menyebarkan provokasi dan kebencian terhadap para ulama Nusantara, serta menyebarkan paham rasisnya yang sangat merendahkan martabat bangsa kita, para pengurus PBNU hanya diam 1000 bahasa, sedikit pun mereka tidak berani menegurnya. Apalagi koar-koar menganggap mereka sebagai pengadu domba antara habaib dengan ulama. Sangat berbanding terbalik dengan perlakuan mereka terhadap kita, bangsa pribumi Nusantara, yang baru setahun belakangan menghantam balik para keturunan Ubaidillah. Namun mereka semua sudah sangat sibuk pasang badan membela tuan majikannya. Padahal jika PBNU mau berpikir secara netral dan tidak berpihak kepada siapa-siapa, maka sesungguhnya ini semua terjadi disebabkan karena kesalahan mereka yang sejak dulu membiarkan golongan kaum Habib merendahkan dan menebarkan kebencian kepada para ulama Nusantara, menyebarkan paham rasisnya yang sangat merendahkan martabat bangsa kita, hingga menebarkan ancaman terhadap eksistensi kedaulatan negara. Konflik yang sedang terjadi jelas karena kesalahan PBNU yang selama ini membiarkan kebiadaban golongan mereka, sehingga kita sebagai bangsa pribumi Nusantara sudah benar-benar runtuh pondasi kesabarannya. Dan jika sekarang PBNU justru berdiri di pihak mereka, maka dengan tegas kita mengatakan bahwa PBNU telah gagal total menjadi orang tua yang bijaksana bagi umat Islam bangsa Indonesia. Jika kalian gembar-gembor, kita picik karena menyamaratakan semua kaum Habib bersifat bangsat, padahal mereka hanya oknum yang tidak mempresentasikan semuanya. Maka lihatlah Taufik Assegaf, ketua mereka, yang bisa dibilang suaranya mewakili seluruh Habib di Nusantara. Pernahkah dia menegur anggotanya yang bersikap bangsa terhadap bangsa kita? Sama sekali tidak pernah, dan justru dia sendiri jejak digitalnya kerap menghinakan para ulama Nusantara dan juga sangat masif menyebarkan paham rasisnya yang sangat merendahkan marwah dan martabat bangsa kita. Ini adalah bukti bahwa sejatinya mereka semua sama, dan jika PBNU masih menutup mata dan tetap berdiri di pihak mereka, maka jangan salahkan jika kita menganggap PBNU sekarang menjadi jongos serta basarnya kaum Habib anak cucu Ubaidillah sang keturunan palsu Rasulillah.